Rekan-rekan akademia, Usep Suhud dengan video baru. Kali ini saya akan memperlihatkan sebuah cara untuk mencari data, ya, untuk mencari data. So, ini ada Jalan Pemuda Jakarta Timur, ya, UNJ itu di Jakarta Timur. Nah, ini bagus ya, adem ya, bersih ya. Nah, saya video kali ini ingin memperlihatkan kepada Anda bagaimana kita mengumpulkan data secara apa ya? Kita akan membuat sebuah penelitian. Nah, ini data awal yang kita lihat adalah jadi saya akan mengidentifikasi mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para motoris, ya, oleh para pengendara sepeda motor. Ini saya akan menggunakan di Jakarta Timur, di Jalan Pemuda, ya. Jadi ini Jalan Pemuda, enggak hanya di Jakarta, sorry, tidak hanya di Jakarta, di Jalan Pemuda, tapi setidaknya di Jakarta Timur. Kita mulai dari ini ada Arion Plaza, dan ini saya nggak tahu persis, image capture March 2020, berarti baru ya. Nah, dilihat. Jadi kita harus eh, mencatat, ya, harus mencatat tanggalnya, kapan kita masuk, karena ini bisa saja image berubah sewaktu-waktu, ya, walaupun mungkin si Google nggak setiap bulan juga merubah, tapi ini adalah eh, biasanya harus begitu. Kita akan menangkap para pengendara motor yang melakukan kesalahan. Di sini bapak-bapak ini menggunakan helm, ya, gitu. Nggak apa-apa, kita cek dulu di sini menggunakan helm. Tapi pastikan, karena si yang mengambil gambar ini berjalan sama juga dengan orang-orang pengendara ini, pastikan bahwa kita tidak mengcapture orang-orang yang sama. Jalan Pemuda, saya akan lurus ke sini. Nah, loh, oke. Oh, ini dengan asumsi ini sedang merah. Ini masih lurus ke daerah timur. Ini mengarah ke, oke, ini busway, ini jalur ini. Kita akan melihat jenis-jenis, misalnya pelanggaran itu apa sih? Nah, ini satu ya. Hayo ketangkap basah. Oke. Yang satu misalkan dia parkir di atas trotoar. Print screen, saya terus kemudian bikin ya, jadi kita bikin print screen, nanti ini kita rapihkan lokasi, misalkan Jalan Pemuda, parkir di atas trotoar. Oke. Data pertama yang akan kita lakukan, kesalahan pertama, ya, apa maksudnya pelanggaran pertama. Terus yang kedua, ini juga sebetulnya parkir, ya, jenis, ya, ini yang tadi bisa aja parkir sementara karena supirnya masih ada, si pengendaranya yang ini pengendaranya udah ada. By the way, ini kita bisa bisa kita perkecil gini. Ini ada informasi Jalan Pemuda sebetulnya ada di sini, jadi kita nggak perlu lagi. Nah, ini kita potong begini juga nggak apa-apa. Ini ada Jalan Pemuda, ini Jalan Pemuda. Ini juga bisa kita potong. Caranya kita crop. Oke, yang nggak perlu kita buang. Ini buat dokumen kita. Nanti ketika buat laporan, tapi kalau kita publikasi mungkin nggak perlu seperti ini. Terus kita jalan lagi. Parkir-parkir trotoar banyak ya. Tapi kita lihat nggak melihat jumlahnya, tapi kita melihat
Ini dia mengendarai motor si bapak ini. Ini sebetulnya lihat nih, dia kalau dia melawan arus bisa kita catat, tapi ini nggak belum terlihat ya. Si ininya juga penumpangnya menggunakan helm, so it is okay. Oh, ini beneran baru. Kenapa? Mereka si supirnya itu, si penumpangnya udah pakai masker ya. Kita lihat lanjut lagi kesalahan apa saja yang dilakukan. Apakah ada yang nggak pakai helm? What? Ini kenapa ditutup ya? Mungkin bisa saja atas permintaan. Kita lihat di sini. Bapak ini pakai helm nggak? Nah, tidak pakai helm. Nah, lo ketahuan. Screen, ya. Ini kita tulis tidak pakai, tidak mengenakan. Oke. Jadi jenis-jenis kita lihat. Nah, apa ini? Kesalahan apa ini? Pertama, ada dua kesalahan. Ya. Pertama itu tidak mengenakan helm. Penumpang tidak mengenakan helm. Terus berkendara di jalur sepeda. Nah, begitu. Yang ini tadi saya perbaiki, penumpang tidak, alasan apapun, misalkan mereka nganggap bahwa saya kan cuma dekat gitu, nggak bisa, tetap aja itu pelanggaran. Apakah ada pelanggaran? Ini juga pelanggaran ya, parkir di jalur sepeda. Oh, berhenti ya, bisa saja ini berhenti di jalur sepeda. Apakah akan kita maafkan atau kita akan cek kesalahannya apa? But setidaknya kita catat dulu. Nanti kita akan konfirmasi, kita akan cari aturan apakah berhenti di situ. Tidak, itu sebetulnya tidak ada larangan berhenti ya, namun demikian berhenti di jalur sepeda boleh atau enggak gitu. Kalau kita sanksi tulis aja dulu sambil kita mencari, nanti kita lanjutkan dengan mencari apa istilahnya, mencari informasi ya, kita cek lagi. Oh, ini my goodness, ini melawan arus ya, melawan arus gitu. Nah, kita bisa bikin risetnya nanti ya. Mungkin nggak di video ini, mungkin di video yang akan datang. Ini sama aja ya, parkir di atas trotoar juga tadi udah ada. Jadi kita nggak usah melakukan. Nah, ini juga, ini apa ini? Melawan arus lagi, baby. Ya, melawan arus lagi nih. Siapakah itu? Si Bambang kah? Si Iwan kah? Gitu kan? Eh, Kesalahan apa lagi? Saya lagi mencari. Oh, ini nggak pakai helm ya? Mencari nggak pakai helm. Ini berkerumun di tempat parkir. Ini udah pasti ya. Berhenti di, kesalahan lainnya. Parkir parkir di jalur di apa? Ada parkir di sekitar rambu di larangan parkir. Ini nanti kita cross check ya. Nanti kita pergi ke websitenya Polri, Kepolisian Lalu Lintas ya. Barangkali ada. Saya coba biasa kesalahan-kesalahan apa lagi. Ini nggak pakai helm, oke. Okay. Oh, ini dua-duanya nggak pakai helm. Pengendara dan penumpang tidak mengenakan helm. Terus
Kita tangkap basah lagi. Ini siapa ini? Pasti si Rudi sama si Mamat kali ini ya. Kita cek lagi, barangkali yang penumpangnya lebih dari 2 orang. Nah, ini apa ya? Wah, ini mau muter arah. Dia pertama kesalahannya apa? Dia mau muter arah nih. Yang kedua dia di jalur sepeda. Yang ketiga nggak pakai helm. Aduh, ini si engkau dari mana itu? Oke, kesalahan apa lagi yang dilakukan oleh para pemotor? Biasanya mungkin penumpangnya yang lebih dari 2 orang tuh biasanya di kompleks-kompleks ya. Coba kita masuk ke kompleks ini. Ini ada kompleks perumahan. Ini kompleks. Kita cek. eh, 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 kita ke sini. Aduh, si Mas ini lagi bertamu, nggak ada ininya ya. Ini boleh dong parkir begini ya di perumahan. Tapi kita cek. Nah, ini saya nggak tahu nih aturannya apa istilahnya. Ini kita coba print screen. Jadi apa ya? Dijadikan sepeda motor dijadikan dimodi dengan apa ya? Membawa barang yang ukurannya besar. Nanti aturannya belum tahu, kita cek aja ini. Jadi kita yang saya lakukan adalah memeriksa menangkap basah dulu ya, hal-hal yang kira-kira tidak sepantasnya. Ini tadi anak ini nih, oh bapak ini, sebentar. Oke, jalan Jatibar. Oh, anaknya udah jalan sini ya. Kita cek, kita Uber siapa lagi? Aduh, ini sampahnya. Kita cek. Mungkin kalau perumahan polisi juga nggak akan ngejar ya. Tapi kan pelanggaran tetaplah pelanggaran. Jadi kita cek lagi. Kita cek. Oh, oh buntu. Oh, masih bisa. Kita cek. Apakah ada lagi? Ini jalan mundu. Belok kiri bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Oh, buntu kayaknya ini. Oh, kayaknya cuma sampai sini ya. Oh, si Mas ininya ya, Mas Google-nya nggak masuk ke sini. Ini daerah mana ya? Oh, ini TK. TK. Nah, ini kita masuk sini. Wah, ini ijo royo-royo ya. Oke, ini udah jalan ini lagi. Udahlah ya, kita coba ke jalan lagi. Apakah ini masuk ke jalan raya? Ini kompleks Pertamina di Jakarta Timur. Nah, ini kita arah keluar lagi. Ya, begitu kira-kira rekan-rekan akademia. Oh, ini lihat, lihat. Ini pertama, oh ini kesalahan multiple. Gak pakai helm penumpang dan ini terus kemudian melawan arus, terus kemudian ini kita buat turun aja begitu ya. Taruh dulu aja. Kita cek lagi. Ini sekarang ini masih di, nah kita nyebrang jalan di sebelahnya di sini. Bisa pindah nggak ya? Ini ibu-ibu ini ngelawan arus ya bapak yang tadi ya. Oke, ini udah di Pemuda tapi di seberang yang tadi ini kita balik-balik lagi. Oh ya, tadi jumlah penumpangnya juga lewat lebih ya. Ini jadi di satu jalan aja kita menemukan kesalahan yang dilakukan oleh para pengendara sepeda motor. Nah, ini juga tadi parkir di ini nggak boleh ya. Seperti itu. Ya, jadi kita kalau mau kalau Anda punya
tentu saja harus meluangkan waktu, tentu saja harus cermat kira-kira kesalahan apa saja yang dilakukan oleh para pemotor. Nah, ini saya akan lanjutkan nanti secara offline tentu saja. Saya akan lanjutkan videonya seperti apa nanti, apa yang akan kita lakukan. Aduh, ini Mbak Yakult ini ngelawan arus juga ya. Nah, ini kita bisa catat kesalahannya. Tapi kan tadi udah ada contoh dari lawan arus ya. Yang pernah saya temukan adalah ketika orang-orang ini menyeberang, motor ini menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan. Dan itu adanya, kita cek, coba ya, kita bisa menangkap ini lawan arus. Ini si siapa sih ini? Si David kayaknya ini ya. Udah nggak pakai helm, udah gitu lawan arus, udah gitu di jalur sepeda pula. Oke. Nah, kita akan lakukan berikutnya. Coba sebelum saya akhiri, saya akan coba menangkap. Oh, oke, sebentar. Kita mundur ya. Gimana caranya mundur? Ini mundur. Nah, coba jelaskan apa kesalahan mereka. Ya, stop berhenti harus di belakang garis, bukan di zebra cross. Nah, ini juga kesalahan. Gitu. Jadi kita benar-benar harus peka ya apa yang dilakukan orang-orang ini. Nah, apakah ada lampu merah mereka kelihatan? Ini pastinya lagi lampu merah, ini ke sana ya, kecuali dari sini ada yang nerobos. Terus kita lanjutkan ke sini. Ke sini lagi. Nah, saya pengen coba di ujung jalan ini adalah Jalan Pramuka. Nah, di Jalan Pramuka ini ada jembatan penyeberangan orang ya, jembatan penyeberangan orang, tapi sering dipakai untuk menyeberang para pemotor ya. Oke, ini masih di pemuda. Masih di pemuda, dan ini lihat mereka berhenti ya, ini tadi udah ya contohnya ya. Mereka berhenti di oke. Ini ada lampu merah ini. It should be, ini udah orange, udah merah ya. Mestinya mereka ini pelanggaran lampu merah juga ya. Berarti kalau di sini merah, berarti yang dari arah kiri nggak boleh ke kanan ya. Tapi ini si ibu ini, aduh, bandel banget ya emak-emak ini ya. Nah, kita tulis aja pelanggaran lampu merah. Oke, kita lanjutkan. Apa yang terjadi di ujung sana? Selain helm, selain salah parkir, nggak, jumlah muatan tadi salah, udah mau. Ini lawan arus sudah pasti, ini juga parkir tak boleh. Nah, kita akan lawan arus banyak banget ya. Ini ada Lab School, ada UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Kita cek lagi kesalahan. Oke. Ini udah mendekati lampu merah. Udah mendekati lampu merah. Udah mendekati lampu merah. Sebentar, sebetulnya yang nerobos mungkin ada juga. Kita cek. Nah, di sini tuh ada jembatan penyeberangan. Ini loh, bukan yang ini. Ada satu lagi jembatan. Wah, ini kok di blur ya? Oke. Ini daerah mana ini ya? Ini loh maksud saya tuh di bukan yang ini, di sini nih. Oh, ini kok jadi lawan arah ya? Oh, saya mestinya tadi di seberangnya.
di seberangnya sananya. Jadi saya ini udah arah ke arah timur. Maksud saya adalah yang di arah sana. Jadi gitu ya. Nah, ini di penyeberangan ini nih sometimes saya menemukan. Kita tinggal cari aja siapa. Begitu ya rekan-rekan akademia. Jadi nantikan video selanjutnya mengenai topik ini akan saya bawa untuk mengangkat social marketing. Jadi bagaimana melakukan kampanye sadar berlalu lintas. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga membantu.